Aku kira itu terbaru kemarin asli aku nanti itu keren kalau kira ini malah yang lagu itu tidak sama anak soalnya kan saya masih ingat-ingat mulai ya, Riz? mulai. Oke, jadi baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita dapat bertemu kembali di pertemuan Biokalkulus untuk melanjutkan materi tutorial kita sebelum UTS. Nah, sebelum kita mulai tutorial seperti biasa kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang nanti kita pelajari dapat bermanfaat buat teman-teman dan dapat menjadi berkah dan bisa membantu teman-teman untuk ngerjain UTS. Sabtu ya UTS-nya? Iya. Ya, jadi berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, jadi materi UTS-nya itu kalau kalian nggak salah dari sampai ke vektor dan matriks kan ya. Dari aplikasi integral, terus masuk ke persamaan diferensial, vektor dan matriks. Sudah jauh juga ya kalian belajarnya. Wow. Oke, jadi terkait dengan materi vektor dan matriks, buat teman-teman mungkin yang kemarin udah enek sama limit, diferensial, integral, gitu-gitu ya, udah enek ngeliat dx, dy, dx, dy, dx, cacing-cacing, sama limit-limit. Di bab ini kita nggak ketemu itu. Ya, jadi di sini itu fokusnya ke geometri soalnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan emang fokusnya ke arah aljabar dan kalkulus. Dan yang ini tuh geometri dan bagaimana mengaljabarkan geometri. Nah, jadi sebelum kita mulai materinya terkait dengan vektor dan matriks, kita bahas tentang vektor terlebih dahulu. Dan kemudian nanti dilanjutkan dengan materi terkait matriks. Karena matriks itu bisa didefinisikan sebagai suatu set data yang tersusun dalam baris dan kolom. Dan vektor itu adalah bentuk matriks yang paling sederhana sebenarnya. Dan vektor itu merupakan suatu matriks yang memiliki satu baris dan n kolom, tergantung pada dimensi dari vektor itu sendiri. Nanti kita bakal bahas terkait vektor lebih lanjut. Nah, karena ini geometri, ini udah masuk ke ranah geometri. Nah, jadi teman-teman tuh harus paham beberapa hal, terutama konsep terkait dengan sistem koordinat. Jadi satu konsep yang pertama harus teman-teman tahu itu adalah terkait dengan sistem koordinat. Nah, sistem koordinat ini secara umum tuh yang umum digunakan itu adalah koordinat dua dimensi atau biasa kita kenal sebagai diagram Cartesius dan koordinat tiga dimensi. Dua dimensi. Ini contohnya adalah diagram Cartesius. Diagram Cartesius ini ditemukan oleh René Descartes, bukan Cartesius. Nah, kemudian ada diagram tiga dimensi. Ini adalah diagram untuk mendefinisikan suatu sistem koordinat dalam ruang. Kalau ini kan sistem koordinat dalam bidang kan. Sistem koordinat bidang. Kalau ini sistem koordinat ruang. Jadi sebenarnya ini penting buat teman-teman tahu karena nanti di bab berikutnya itu kan kalkulus multivariabel atau kalkulus multivariat. Di situ tuh teman-teman nanti bakal ketemu terkait dengan ruang dan kita udah kerjanya kalkulus atau diferensial, integral, limit di diagram 3D, bukan 2D kayak yang kemarin-kemarin gitu. Nah, jadi kalau ini sistem koordinat dalam ruang. Dan sistem koordinat itu ada yang n dimensi. N dimensi itu ya tingkatan dimensinya itu udah di atas dari 2 dimensi dan 3 dimensi itu sendiri. Nah, jadi ya kalau misalkan teman-teman udah pahami,
Diagram Cartesius itu, kalau misalkan untuk 2 dimensi itu kan tersusun atas 2 garis lurus yang dia itu saling perpendikular atau saling tegak lurus. Dan garis ini kita kenal sebagai sumbu X dan sumbu Y. Ya, sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, dari ini kan untuk 2 dimensi nih ya, untuk yang 2 dimensi atau sistem koordinat diagram Cartesius. Nah, sistem koordinat 2 dimensi itu membagi bidang. Bidang itu suatu permukaan atau suatu benda planar. Planar tahu kan, planar itu datar, benda datar. Nah, jadi bidang itu adalah sesuatu yang terdefinisi dalam ranah 2 dimensi. Nah, dalam ranah 2 dimensi, diagram koordinat diagram Cartesius sistem koordinat bidang ini membagi bidang ke dalam 4 kuadran. Jadi namanya itu kuadran. Dan ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Kuadran 1 itu X-nya positif, Y-nya juga positif. Y-nya positif. Kalau di kuadran 2, itu Y-nya positif, X-nya negatif. Di kuadran 3, semuanya negatif. Di kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, kalau kalian mendefinisikan suatu, jadi sebenarnya untuk mempelajari terkait dengan vektor tuh, kita harus paham terkait dengan konsep posisi. Karena vektor itu mendefinisikan apa yang kita sebut sebagai perpindahan. Vektor itu kan arah kan sebenarnya, arah. Suatu besaran yang dinyatakan dalam arah gitu. Jadi karena dia dinyatakan dalam arah, berarti kita mendefinisikannya sebagai suatu perpindahan. Dan salah satu contoh perpindahan yang paling mudah itu adalah perpindahan posisi. Makanya kita belajar diagram sistem koordinat ini pertama kali itu untuk mengetahui sebenarnya konsep posisi. Nah, asumsikan kita mempunyai suatu titik gitu ya. Suatu titik. Titiknya itu ada di sini gitu. Nah, kalau kita melihat dari diagram 2 dimensi, kita mendefinisikan dia sebagai titik. Kalau misalkan ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5, dan seterusnya. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, misalkan ini titik A. Titik A ini kita definisikan dalam bentuk X, Y. Jadi kita bisa mendefinisikan posisi suatu benda atau suatu titik relatif terhadap origin point. Jadi ada relatifnya ya. Origin point itu adalah kondisi 0,0 dari diagram kita. Nah, jadinya kita mendefinisikannya suatu titik itu posisinya relatif. Relatif itu kayak terhadap 0,0. Nah, kalau misalkan kita punya titik B di sini gitu ya. Di sini misalnya ya. Ini ada titik B. Titik A itu tidak bisa didefinisikan dalam bentuk X, Y relatif terhadap B, nggak bisa. Karena pendefinisian X, Y. Di sini adalah XA ya. XA, Y. Itu tuh relatif terhadap ini. Terhadap si origin point. Yang B juga gitu. XB, YB. Nah, kalian nggak bisa mendefinisikan nilai XA, YA itu relatif terhadap B, kecuali kalian menjadikan B ini sebagai origin point, itu adalah 0,0. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi di sini kalian mendefinisikan posisi dari titik A itu adalah 3,2 dan posisi dari titik B itu adalah 1,3. Nah terus setelah kita tahu tentang posisi, kita harus tahu tentang misalnya kalau kita membahas terkait vektor ya. Jadi kita bahas tentang vektor ya. Kita kenalin dulu tentang sistem koordinat ini. Oke. Nah, nanti itu kalian akan ketemu yang disebut sebagai panjang vektor.
Dan itu tuh sama juga kayak panjang garis dari satu titik ke titik lain. Kalian paham nggak definisi garis di matematika itu apa? Iya. Jadi dia itu adalah himpunan dari titik yang menghubungkan antara suatu titik awal dengan titik akhir. Nah, benar-benar sekali. Nah, jadi di sini kita ada titiknya. Titik B sama titik A dan kita hubungkan. Dan kita bisa memperoleh sebuah garis AB atau garis BA itu sama aja. Dan kita bisa mendefinisikan jadinya panjang dari garis itu. Ya kan? Garis AB. Garis AB itu adalah garis yang menghubungkan titik A dan B. Dan gimana cara kita mendefinisikan jaraknya gitu. Kan kalau misalkan kita mendefinisikan garis kan dalam bentuk, ini kan mutlak, ini kan berarti apa sih namanya, kayak jarak. Kalau AB dikasih garis kayak gitu kan, itu namanya vektor. Nah, nanti kita bakal belajar lebih lanjut. Nah, panjang AB itu didefinisikan sebagai, jadi ini sebenarnya lebih sederhana daripada materi sebelum-sebelumnya harusnya. Ini ada dua, jadi kalau misalkan kalian lihat di sini itu ada bentuk segitiga siku-siku yang mungkin kalian udah paham, udah kenal. Dan ini panjangnya yang ini ya. Yang ini panjangnya itu adalah XA kurang XB. Nah, yang ini itu panjangnya adalah YB kurang YA. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita mendefinisikan jaraknya? Jarak itu kalau kita definisikan, kan ini XA kurang XB kan panjangnya ini kan. Berarti kan kalau kalian mau mencari jarak kan panjang ini yang ditanyakan. Dan ini ada suatu bentuk siku-siku. Berarti ya panjang AB kuadrat itu tuh sama dengan XA kurang XB kuadrat ditambah YB kurang YA kuadrat. Ya kan? Maka di sini kalian nemuin panjang AB itu adalah akar dari XA min XB kuadrat ditambah YB min YA kuadrat. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau pakai YA kurang YB, YB kurang YA, sebenarnya nanti hasilnya akan sama aja karena dia bakal dikuadratkan. Jadi hasilnya akan tetap positif. Nah, jadi ini untuk yang dua dimensi. Nah, vektor itu menyatakan suatu perpindahan titik. Nah, kita bahas di dua dimensi dulu ya. Dimensi, dan ini misalnya kalian punya suatu diagram Cartesius bentuknya kayak gini. Misalnya nah, ini ada diagram Cartesius dan ada suatu titik gitu ya, ada suatu titik dan titiknya itu adalah titik ini misal titik A di sini, titik A. Terus di sini ada titik B, ada titik B. Nah, ada suatu kondisi nih ya. Misalnya ada sebuah titik bergerak dari origin point. Origin point di sini ya. Dia bergerak dari origin point ke titik A, terus lanjut ke titik B. Berarti kalau kalian disuruh gambar vektornya, harusnya udah paham ya. Jadi kayak dari O ke A, O ke A dulu. Jangan lupa kasih panah. Ya. Terus dilanjut dari A ke B. Nah, jadi kita mendefinisikan vektor dalam dalam bidang dua dimensi itu kayak gini jadinya. Nah, vektor ini kalian bisa menotasikannya, vektor yang ini itu dengan nama V kecil atau U kecil.
Atau kalian mau mencoba yang lain gitu ya? Coba yang lain, contoh misalnya yang biasa tuh apa sih? Yang dikasih garis di atasnya ya. Ya. Nah, kalau misalkan kalian mendefinisikannya dalam bentuk titik ujung ke titik ujung, kalian tulis ini OA, terus kasih garis di atasnya. Ini titik awal, ini titik akhir. Berarti yang ini vektor U itu adalah AB vektor. Oke. Ya. Nah, dari sini nanti kalian akan belajar tentang bagaimana kita memanipulasi vektor itu. Nah, ini pengantar untuk yang sistem koordinat sih. Nanti kita bahas vektor lebih lanjut. Atau ada yang ingin ditanyakan nggak sampai sejauh ini? Paham ya? Oke, lanjut ya kita ya. Bagaimana dengan sistem koordinat 3 dimensi? Nanti kalau ada soal, mungkin bisa share-share. Ini materinya nggak serumit kalkulus harusnya. Iya weh, lebih santuy. Atau serius Loris? Soalnya kita nggak ketemu integral-integralan gitu kan. Nah, ini adalah diagram sistem koordinat untuk 3 dimensi. Diagram koordinat untuk 3 dimensi. Nah, sebenarnya buat gambarnya itu teman-teman itu bebas sih mau gambar kayak gimana. Tapi harus konsisten gitu loh menetapkan mana yang sumbu X, Y, Z. Mana yang X positif, mana yang Y positif, mana yang Z positif. Nah, cuman kalau di buku itu tuh ada konvensi atau kayak semacam perjanjian untuk menentukan nama sumbu dan jenis sumbunya itu positif apa negatif itu pakai kaidah tangan kanan. Jadi kalau misalkan kalian bikin kaidah tangan kanan kayak gini, berarti kan yang bagian ini yang ke atas itu jempol, itu adalah sumbu Z. Dan yang di mana area jempol itu adalah sumbu Z positif. Berarti yang ke bawah ini adalah sumbu Z negatif. Nah, terus kan kalau jempol kan kalian jari-jari lainnya kan bergerak counterclockwise kan atau berlawanan arah jarum jam kan. Nah, nanti mana yang ketemu sama kalian dulu, itu kan yang ini kan. Baru yang ini kan. Nah, yang ini karena kalian ketemu dulu ini jadi sumbu X. Ini sumbu X positif. Dan ini sumbu X negatif. Nah, karena ini ketemunya belakangan, jadilah ini namain sebagai sumbu Y positif. Ini sumbu Y negatif. Nah, bedanya sama koordinat 2 dimensi, ini tuh mendefinisikan posisi, kok bisa gini sih? Oke. Nah, posisi suatu titik di dalam ruang. Jadi kalau tadi dalam bidang, 3D ini dalam ruang. Nah, di dalam ruang, kalau teman-teman lihat, kalau ini kan membaginya dalam 4 kuadran kan. Ya kan? Nah, kalau bidang ruang 3 dimensi dan diagram sistem koordinatnya kayak gini, itu tuh membagi ruang ke dalam 8 oktan namanya. Kalau yang tadi kuadran, ini oktan. Okto kan artinya 8. Nah, oktan itu ada oktan 1, oktan 2, oktan 3, oktan 4 ada di atas. Oktan 4, oktan 5, oktan 6, oktan 7, oktan 8 itu ada di bawah. Mendefinisikannya gimana? Yang 1 sama 5 gimana ya? Kalau kalian lihat, 1 itu pokoknya tempat di mana semuanya positif. Jadi 1 itu kalau kalian lihat itu adalah area yang ini. Area yang sebelah sini yang ngadep kita. Nah, itu oktan 1.
yang positif semua. Ya, X positif, Y positif, Z positif. Nah, oktan 2 itu yang X-nya negatif, Y-nya positif, Z-nya positif. Jadi bergerak counterclockwise, ya, bergerak counterclockwise. Nah, oktan 2 itu yang berlawanan sama oktan 3 itu yang berlawanan sama oktan 1. Itu ada di X negatif, Y negatif, Z positif. Oktan 4 itu X positif, Y negatif, Z positif. Oktan 5 itu Z negatif, Y positif, X positif, dan seterusnya. Kebayang ya maksudnya? Ya, oktahedral kan sebenarnya bentuknya kayak gini. Dia bisa dibagi dalam ruang kayak gini. Nah, terus pendefinisian suatu posisi titik itu tuh akan lebih mudah kita kayak kita jelasin apabila kita membagi diagram ruang ini ke dalam suatu bidang sumbu. Kalau tadi kan garis sumbu kan kalau di koordinat yang 2 dimensi kan. Kalau ini itu ada bidang sumbu namanya. Bidang sumbunya ada bidang sumbu XY, bidang XY, bidang XY. Terus ada bidang YZ, bidang YZ. Terus ada bidang XZ. Kalian kalau ada yang mau dibahas nanti coba tanyain soalnya, mungkin kalau misalkan materi ini kalian udah paham gitu, bakal yakin udah paham sih. Nah, ini bidang exit ya. Bidang exit itu adalah bidang yang dia itu paralel terhadap sumbu X dan sumbu Z, tapi perpendikular terhadap sumbu Y. Paham nggak maksudnya? Dan dia diposisikan ya di sumbu X dan sumbu Z. Jadi ya kalau digambarin ya jadi gini. Ini adalah si bidang exit. Ya. Ini adalah bidang exit. Bidang exit. Dia tegak lurus sama Y, tapi dia berada dalam satu bidang sama X dan Z. Ya, sumbu X sama Z itu berada dalam satu bidang. Nah, bidang YZ. Jadi kalau misalkan kalian lihat ini kan jadi koordinat 2 dimensi nih kalau kalian proyeksikan Y-nya yang ngadep kalian, Y positif ngadep kalian. X positif di sebelah kiri, Z positif di atas. Kebayang nggak? Ini kalian harus bisa membayangkan soalnya ini buat 2 bab ke depan kita harus ahli dalam membayangkan dan memanipulasi suatu bidang ruang dan lain-lain. Nah, terus untuk yang YZ, ya, YZ itu bentuknya jadi kayak gini. Ini YZ. Ini bidang YZ. Nah, bidang XY itu adalah yang ini. Terus gimana sih? Aduh, bingung. Gini kan, ini kan. Terus, hah? Enggak kok, apa bisa. Nah, itu bidang exit. Kalian pusing nggak lihat gambarnya? Kebayang ya? Nah, jadi intinya yang nggak ditulis di sininya itu adalah sumbu yang perpendikular sama bidangnya.
Jadi kayak di sini kan XY kan, yang nggak dituliskan Z kan. Jadi dia perpendikular terhadap Z. Kalau yang ini, jadi dia terhadap X. Kalau yang ini dia terhadap Y. Nah, jadi dalam kita mendefinisikan suatu titik dalam ruang, ya, kayak kita bikin gambarnya nih. Bikin gambarnya lagi. Ini banyak gambar di sini guys. Semangatnya guys. Aduh, maafin kakak lo. Kalau lama. Ya kalian kalau ada request mau bahas sesuatu gitu, yang mungkin kalian ini udah paham gitu, jadi kayak nggak perlu buat dibahas sekarang apa sih. Boleh minta kita bahas sama-sama. Nah, ini Z. Ini X. Ini Y. Kamu tuh tapi harus tahu kalau nyala. Iya. Nah, jadi gimana cara kita mendefinisikan titik di dalam ruang? Misalnya ada sebuah titik gitu. Titiknya itu kalau misalkan di koordinat kayak gini kan kita mendefinisikannya dalam bentuk X, Y, Z kan. Ya kan? Putus dong, gila. Gimana pulang? Gila, gimana pulang? Udah pulang kan pas. Ya ini X, Y, Z kan. Nah, jadi ada sebuah titik nih. Sebuah titik dalam ruang di sini gitu. Aduh, gimana ya? Bisa ada titik di sini gitu. Di sinilah. Itu ada di oktan 1. Itu di oktan 1. Ada di oktan 1. Nah, iya kan makanya. Nah, terus kita mau mendefinisikan posisi dia. Posisi titik ini sebenarnya kita definisikan, ya kan kita udah belajar nih tentang bidang X, Y, Z, XZ kan. Jadi titiknya itu kita definisikan jaraknya terhadap ini tuh, kita definisikan satu-satu jarak dia terhadap bidang X, Y. Berarti ini jarak dia terhadap bidang X, Y ya. Ya kan, bidang X, Y nih ya. Nah, terus jarak dia ke bidang YZ. Ya kan, ini bidang YZ-nya. Kok gitu? Enggak, ini harusnya. Nah, ini bidang YZ. Nah, terus jarak dia ke bidang XZ. Jarak dia ke bidang XZ nih. Nah, dari sini kalian bisa lah mendefinisikan posisi titik ini. Jadi titik itu didefinisikan X, Y, Z itu sebenarnya jarak X dari bidang YZ, jarak Y dari bidang XZ, jarak Z dari bidang XY. Itu loh, datang. Kebayang nggak? Jadi ini titiknya tadi ya. Masih boleh garis dong. Apa diganti? Ini titiknya. Nah, terus kalau misalkan teman-teman lihat di sini kan ini origin point. Origin point itu ada selalu di tengah dan dia 0,0. Nah, jadinya karena dia proyeksi dalam ruang, biasanya ya dalam matematika itu kita bisa mendefinisikan kayak ada bentuk kayak gini. R pangkat 3. R pangkat 3 itu adalah gimana ya, kayak mendefinisikannya itu adalah ada suatu titik X apapun, X, Y, Z, dan X, Y, dan Z itu adalah elemen real. Dan ini si R pangkat 3 itu sebenarnya mendefinisikan suatu posisi titik terhadap ruang itu loh. Kalau yang tadi R kuadrat, di sini R kuadrat ya. Itu mendefinisikan titik dalam bidang. Nah, karena dia mendefinisikan di dalam ruang, kadang tuh
ada soal nanti tuh kayak gimana ya? Enggak soalnya kayak ini. Jadi ada surface di dalam R pangkat 3. R pangkat 3 ini semua bilangan real dalam 3 dimensi. Jadi semua himpunan titik yang ada dalam ruang itu didefinisikan sebagai R pangkat 3. Semua titik yang didefinisikan dalam bidang itu didefinisikan sebagai R kuadrat. Jadi mau titik di sini itu masuk dalam R kuadrat, titik di sini itu masuk R kuadrat. Pokoknya semua titik dalam bidang yang tak hingga luasnya itu tuh didefinisikan sebagai R kuadrat. Dan ini di semua titik yang berada dalam suatu ruang yang tak hingga volumenya itu tuh didefinisikan sebagai R3, R pangkat 3. Nah, terus nanti itu ada soal nih. Kayak apa bidang dalam R pangkat 3, berarti kan apa bidang dalam suatu ruang gitu ya. Dan dia itu merepresentasikan suatu persamaan. Misalnya Z sama dengan 3 gitu. Nah, bidangnya kayak gimana nih? Yang ditanya bidangnya surface, permukaan. Nah, Z-nya sama dengan 3. Z sama dengan 3, berarti ada di sini ya. Ya kan? Ini 3. Nah, berarti dia ada sebuah bidang. Kalau misalkan kita definisikan Z sama dengan X sama dengan Y sama dengan, itu tuh sebenarnya adalah suatu bidang yang dia tuh sejajar sama bidang yang nggak disebut di soal. Misalnya ini kan X, ini kan yang ditanyain Z kan, Z sama dengan 3. Berarti bidang kita tuh sebenarnya sejajar sama bidang XY. Karena XY kan nggak disebut di Z kan. Nah, tapi dia itu posisinya ada di Z sama dengan 3. Jadi karena dia sejajar sama XY, jadi kalian gambarinnya nanti sejajar sama XY, tapi dia mengirisnya tuh di sini, di X sama dengan di Z sama dengan 3 gitu. Kebayang nggak maksudnya? Itu jadi kayak gini. Tapi dia tuh ngiris ini gitu. Bukan ngiris ini mesti kuat sih ini logika ruangnya. Paham nggak guys? Kalau ini kan ketika Z-nya sama dengan 0 kan. Ini ketika X-nya sama dengan 0. Nah ini ketika Y-nya sama dengan 0. Nah jadi kalau ada Z sama dengan 3 atau X sama dengan 6 lah, misal X sama dengan 6 gitu. Berarti kita kalau bikin surface-nya ya, surface X sama dengan 6 berarti kayak gimana tuh bentuknya? X sama dengan 6. Dia sejajar sama apa deh? Bilang aja lah dalam verbally, secara verbal gitu. Dia sejajar sama bidang apa, tapi dia memotong sumbu apa pada ya gimana? X sama dengan 6 surface-nya. Berarti dia sejajar bidang ya, sejajar bidang YZ. Sejajar bidang YZ. Tapi dia memotong sumbu X di X sama dengan 6. Kebayang nggak? Kebayang? Ya, jangan pusing ya. Jadi kalau misalkan ada soal nih, ditanyain surface dalam R pangkat 3. Surface dalam R pangkat 3 Y sama dengan 15 gitu. Berarti gimana tuh? Secara verbal kalian mendefinisikan apa surface-nya? Sejajar sama Z, tapi dia di sama dengan 15 gitu. Iya, benar. Benar. Ya. Kebayang ya? Ya makanya ini adalah konsep dasar yang harus kalian paham. Jadi nggak digeser-geser aja. Nanti itu ada soal tuh yang menyebalkan tuh. Kayak sebutkan suatu surface dalam ruang yang menyatakan X tambah Y sama dengan 1. Gimana tuh? Gimana tuh surface dalam ruang yang X tambah Y sama dengan 1 memenuhi X tambah Y sama dengan 1. Gimana? Gimana tuh surface dalam ruang X tambah Y sama dengan 1. Ya garis apa tuh?
Jadi di R ini kan tidak. Gimana tuh? Gini aja gampangnya. Ini kan yang ditanya kan X tambah Y sama dengan 1. X tambah Y sama dengan 1 kan di sini kan. Ini ada sumbu X, ada sumbu Y. Ya, kalian udah tahu kan X tambah Y sama dengan 1 itu nanti garis lurusnya kayak gini lah bentuknya. Kita ganti warna deh guys. Hijau mulu sumpah. Bosan. Jangan oranye juga. Coklat deh. Jangan deh. Ungu. Nah. Ini ya. Berarti kan ini kan sebuah persamaan X tambah Y sama dengan 1 kan. Ya gitu. Bukan ding. Soalnya. Gini. X tambah Y sama dengan 1. Gimana caranya? Sebentar ya. Berarti ini Y sama dengan 1 dikurang X. Ya kan? 1 dikurang X kan. Berarti persamaan Y sama dengan 1 kurang X kayak gimana tuh? Y sama dengan min X. Y sama dengan min X. Oke, benar sekali. Berarti gitu. Ini. Kan kalau Y sama dengan min X, Y sama dengan min X kan dia gini kan ya bentuknya. Oke, ini agak membingungkan guys. Y sama dengan min X kayak gini nggak sih bentuknya ntar? Y sama dengan min X. Iya kan? Benar kan? Y sama dengan min X. Paham nggak? Jadi ini kalau kalian proyeksiin ya, anggaplah Z-nya nggak ada, kalian lihat dari atas. Bayang nggak? Y sama dengan min X. Kayak gini kan? Nah, kalau ada 1 di sini, berarti dia memotongnya di 1 jadinya. Digeser ke sini jadi. Kebayang ya? Nah, bidangnya kayak gimana? Kalian nggak usah bingung, ini udah ada garis kan. Kalian terusin aja sebenarnya bidangnya. Jadi kayak gini. Dia sejajar sama sumbu Z. Tegak lurus sama sumbu X sama sumbu Y. Paham nggak? Kenapa aku nggak kebayang tegak lurus sumbu X? Gini deh. Kan tadi udah tahu kan garis itu didefinisikan sebagai himpunan titik yang menghubungkan kondisi awal dengan kondisi akhir atau posisi awal dan posisi akhir. Kalau bidang itu apa? Kalau bidang bukan garis bidang. Bisa dibilang kumpulan garis, bisa dibilang kumpulan titik juga. Karena garis terbentuk. Iya. Kumpulan titik dalam suatu area tertentu itu disebut bidang, atau kumpulan garis yang membentuk suatu bidang. Nah, jadi gini, kakak kasih soal yang lebih gampang deh, biar kalian lebih kebayang deh. Ini deh, ada suatu persamaannya sama dengan X deh. Ya sama dengan X. Ya, kalian disuruh minta nih gambar surface dalam ruang. Ya sama dengan X. Gimana cara kalian bikin surface-nya? Cara yang pertama harus kalian ketahui. Ini kan kalian udah tahu persamaannya nih. Kalian secara intuitif tahu kan kalau misalkan X, Y sama dengan X kan kalau di sumbu koordinat kartesius kan ini Y, ini X, ya jadinya gini kan ya garisnya. Ya, kebayang ya? Nah, ini memotong di origin point. Ini Y sama dengan X. Nah, berangkat dari sini, dari pemahaman terkait ini, kalian proyeksikan ke dalam ruang 3 dimensi. Jadi ini kayak kalian, anggaplah sumbu Z-nya itu adalah di titik origin point, tapi dia itu ngadep ke kita gitu. Jadi kayak ini stylusnya ini. Begini gitu. Ini sumbu Z-nya. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Oke, nah. Nah. Nah, ya gini. Ini garisnya kan. Kebayang kan kenapa gitu? Aku jadi nggak kebayang, Kak. Garis Y sama dengan X. Kenapa?
Yes, ini Y. Kamu lihatnya dari atas matanya. Jadi ya kalau dia kan 3 dimensi kan kayak gini kan. Kalau kalian bikin 2 dimensi ya kalian lihat gimana ya. Enggak kayak gitu. Ya gitulah, paham lah ya maksudnya. Jadi ya ada GeoGebra 3 dimensi ada. Gila keren banget. Nah, kebayang sampai sini nggak? Nah, dari sini ya, dari sini ada gitu. Kan udah dapat garis nih, kayak gini kan. Ya ditanyain bidang dalam ruang yang memenuhi Y sama dengan X. Ya kan? Berarti kan dia sebenarnya semua himpunan Y sama dengan X di sepanjang sumbu Z. Gampangnya gitu. Jadi tinggi banget gitu ya? Iya. Jadi dia ada suatu bidang tak hingga. Bidang tak hingga nih. Iya, bidang tak hingga tuh luasnya nggak ada ujungnya gitu. Kebayang nggak? Nah, terus nanti kan kalian bikin proyeksi garisnya kan jadinya proyeksi bidangnya kan jadi kayak gini kan. Jadi gepeng banget gitu loh. Ya kebayang nggak maksudnya ya? Ya jadi bidangnya tuh yang ini. Jadi pokoknya dia adalah sebuah himpunan Y sama dengan X di dalam ruang gitu. Berarti kan kalau himpunan Y sama dengan X-nya, kalau lihatnya gampangnya gini sih. Kita undo. Ini undunya unlimited dong. Enak banget. Nah, Y sama dengan X kan sebenarnya adalah suatu persamaan yang dia itu ada di bidang XY. Paham ya? Bayang ya? Dia itu ada di bidang XY. Berarti kalau dia ada di bidang XY, berarti dia ada di kondisi Z sama dengan 0. Ya? Kebayang? Oke. Nah, yang tadi kakak bilang, bidang dalam ruang yang memenuhi persamaan Y sama dengan X, itu tuh sebenarnya ada suatu bidang himpunan dari Y sama dengan X dalam ruang. Berarti ya, kalau kalian lihat nih kan garisnya kan kayak gini nih, Y sama dengan X nih kan. Kayak gini kan. Yang ungu-ungu ini yang udah kita bikin tadi. Ya kan? Nah, berarti kan kalau himpunan itu kan sebenarnya ada banyak sebenarnya yang memenuhi X sama dengan Y sama dengan X ini kan. Nah, cuman kalau garis ini kalian geser nih ya, di sepanjang sumbu X, misal nih, kalian geser di sepanjang sumbu X. Kalau kalian geser di sepanjang sumbu X garis ini, itu tuh ternyata akan membentuk sebuah garis yang tidak memenuhi kaidah atau memenuhi Y sama dengan X ini. Kebayang nggak? Ya, paham ya? Karena kan X udah geser nih. Kalau kalian geser di sepanjang sumbu Y juga, hal yang sama terjadi. Makanya kalian nggak bisa bikinnya udah ada garisnya. Terus kalian bikin bidangnya itu ada sebuah bidang yang sejajar sumbu X, nggak bisa. Karena kalau kayak gitu, berarti kalian ada himpunan garis nih di sepanjang sumbu X. Dan himpunan garis itu kan semuanya ada banyak gitu loh, tidak memenuhi Y sama dengan X kan. Nah, jadinya bentuk garisnya yang memenuhi adalah himpunannya apabila kalian tarik ini garis dari titik ini Z sama dengan 0 kan. Kalian geser aja garis ini naik turun ke atas sama ke bawah gitu. Kalau kalian geser ke atas ke bawah di sepanjang sumbu Z, garis ini tetap X sama dengan Y atau Y sama dengan X sebenarnya. Nggak akan berubah-ubah. Karena garis itu tetap memenuhi kaidah itu gitu. Kalian masukin X-nya sekian, Y-nya sekian juga. Nah, tapi kan dia digeser di sumbu Z, nggak masalah. Karena di dalam persamaannya nggak ada Z. Jadi kalian taruhlah nilai Z-nya berapapun itu di dalam ruang itu. Nanti itu kalian akan menemukan suatu bentuk persamaannya sama dengan X juga gitu. Makanya nanti ruang bangunnya itu atau surface-nya itu jadinya kayak gini tadi yang tadi itu udah gambar gitu. Kebayang nggak? Iya. Nah, oke. Ini menarik sih. Kalau ini, oke, nanti deh pusing kan. Kalau Y sama dengan X kuadrat, guys, gimana? Garisnya kayak gini. Emang. Iya. Berarti dia Tapi terus ke atas. Benar. Kayak tadi aja begini. Tidak X. Terus Z-nya sama 0. Iya, ke atas ke bawah. Benar sekali.
bentuknya jadi Paham ya? Paham? hmm. Mantap. Ya udah paham ya, mantap guys. Yeay. Ya oke. Nah terus terkait jarak nih ya, jarak dua titik. Jadi yang pusing ya, kalau nanti ada soal yang aneh-aneh ini ya. Ada soal Z sama dengan 3x kuadrat plus 5. Terus kalian disuruh bikin bidang dalam ruang gitu, gimana coba? Ya kalian bikin aja proyeksi ini sumbu ini sumbu Z, ini sumbu X. Ya kalian bikin lah ini 3x kuadrat plus 5 kayak gimana bentuknya biasanya. Ini 5 di sini gitu. Gimana sih? Itu kalau itu Gimana? 3x kuadrat. Gini ya? X kuadrat, 3x kuadrat. Hah? Kayak x kuadrat, tapi dikali 3 berarti lebih lancip. Lebih lancip. Benar. Terus ditambah 5. Berarti digeser ke atas itu. Gini ya bentuknya ya. Ya kan? Nah, ya, ya benar. Nah, terus gimana cara kalian bikin surface dalam ruangnya? Ini 3x kuadrat plus 5 kan udah nemu nih kayak gini nih. Ya kalian proyeksiin lah Z positif sama X positif ya dari tukang sate guys. Ya kan jadi kayak gitu kan bentuknya. Jadi kayak gini. Berarti kan bidang dalam ruangnya itu adalah bentuknya kayak gini. Tapi dia digeser di sepanjang sumbu Y gitu. Jadi dia kayak kertas kalian tekuk, coba deh. Iya, jadi kayak gitu deh. Tapi panjang tak kemana. Oh iya betul. Kebayang? Iya, paham ya? Oh iya benar ya. Benar. Benar sekali. Jadi panjang. Ya gitu deh. Oke, paham ya? Nah, oke. Berikutnya terkait dengan jarak antara garis. Kalau jarak itu ya, misalnya ada sebuah titik. Gambar lagi deh. Yuk, kita gambar lagi, guys. Kebayangkan ya tapi ya, maksudnya. Kadang tuh nanti di soal tuh kayak dibikin ada ininya sih, ada batasnya gitu dalam rentang Z berapa sampai Z berapa gitu. Jadi terbatas ya. Oke, kita gambar ya. Ini ada sebuah titik dalam ruang dan titik itu adalah titik A misalnya. Titik A ini ada di oktan 1. Ini harus disebut ya oktannya biar kalian nggak bingung. Ya, misalkan ini posisinya ada di 1,3,3 gitu ya, 1,3,3 ya. Berarti ada di oktan 1 yang di ngadep kita ya. Nah, terus ada sebuah titik di oktan 1 juga. Itu ada si B gitu ya. Oktan 1 si B gitu. Nggak usah deh, jangan di sini deh. Nanti gambarnya padat banget. Di sini deh. Di sini B. Dan B ini posisinya ada di 2, jangan di sini. Tidak realistis. Di sini deh. Ini B. Jadi dari posisi 2,4,1. Gimana cara kalian menentukan jarak A ke B? Kalau tadi kan kalian udah paham tuh gimana cara menentukan jarak yang di mana sih? Di Cartesius. Nah,
cara menentukan jarak A ke B itu tuh sebenarnya ya, kalau misalkan kalian diminta jarak dari suatu titik dengan titik lain dalam ruang, itu tuh kalian anggaplah sebuah balok. Balok, tau kan balok? Kayak balok tuh prisma segi 4. Nah, ya, anggaplah ada sebuah balok bentuknya kayak gini gitu ya. Nah, kalau ditanya jarak dua titik dalam ruang, itu biasanya ya, umumnya, itu tuh mendefinisikan jarak antara ini, ujung balok dengan ujung balok terjauh. Dua ujung balok yang saling jauh, yang sangat jauh. Di sini sama ini, dalam hal ini. Ya, biru deh, biar jelasnya guys. Sebenarnya sama aja. Nah, jadi kalau kalian ditanyain jarak dalam ruang, yang ditanya ya ini gitu. Nah, gimana nih cara kita menentukannya? Kalau A tadi di 1,33, terus B ada di 2,4,1. Nah, sebenarnya rumusnya kalian udah tahu lah pasti ya. Udah paham rumusnya kan tapi? Benar. Harusnya kan udah paham sih sama rumus-rumusnya. Nah, ini caranya. Oke. Ini belum masuk vektor. Gila, banyak banget. Oke. Sebenarnya kan dia kayak gini kan bentuknya kan. Ini kan sebuah segitiga siku-siku ya. Yang kalian tuh sebenarnya gampang nyarinya gitu. Ya kan? Tinggal X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya yang biasa kita A kuadrat tambah B kuadrat kemudian C kuadrat. Nah, cuman di sini tuh ada masalah nih. Masalahnya itu adalah ini, kita nggak tahu nih panjangnya berapa gitu. Ya kan? Kalau panjang ini ke ini, tahu kan? Dari sini nih, ke titik A nih. Ada di sini sebuah titik, asumsikanlah sebuah titik P gitu. Dari A ke P, itu tuh jaraknya adalah ini kan dalam ruang 3 dimensi nih. A ke P itu berarti dia adalah suatu perpindahan titik dalam ruang yang dia itu berpindah di sepanjang bidang yang paralel dengan bidang apa coba? Gini deh, biar gampang. Kalau misalkan ini nih, ada yang berpindah dari atas ke bawah. Ya simpelnya itu adalah berpindah di sepanjang sumbu Z. Ya kan? Ya kan? Ayo guys. Udah pada ngantuk ya? Enggak, liburnya malam kok enggak. Iya. Oh mantap. Oke. Nah, kamu akan ada juga jam berapa? Gini. Ini, yang ini jarak AP nih ya, jarak AP. AP itu sebenarnya kita udah tahu nih. Itu tuh adalah itu kayaknya jatuhnya pagi. Gimana? Kayak begini. Iya. AP ini kan sebenarnya ZA dikurang ZB. Iya. Ya kan? Dan, ya berarti 3 kurang 1. Berarti 2. Berarti panjang ini adalah 2. Nah, terus di sini ada titik Q namanya. Nah, PQ. Itu ke situ. Si X. Berarti ini kan ya, dia berpindah di sepanjang sumbu X kan? Akan ada. Ya, berarti XA kurang XB. 4 X, ya jadinya XA kurang XB. Atau XB kurang XA sama aja sih, nanti kan
Ya kan ini kan mutlak kan ya. Oh, kami kuadrat juga. Iya, terus jadinya 1 ya, 1 kurang 2 ya. 1 kurang 2 min 1 dimutlakin 1 kurang 2 mutlak ya. Jadinya 1. Nah, dari sini, terus yang ini ada QB. Ya kan, ada QB. QB itu rumusnya adalah QB, ya berarti masuk. YA kurang YB. ya, YA kurang YB. Kamu enggak? Ini B di sini. Nah, nah berarti dari sini YA kurang YB apa tuh? 3 kurang 4 ya. Mutlak 1 ya. Ya kan, benar kan ya? Ya. Nah, sekarang gimana cara menentukan jaraknya? Jadi, gini. Ini, kita kan ada dapat nih PB nih di sini nih. PB. PB itu kan kita bisa mendefinisikannya dalam bentuk PB kuadrat itu sama dengan PQ kuadrat. PQ kuadrat ditambah QB kuadrat. Kok kuadrat dari situ sih? Q kuadrat tambah QB kuadrat. Benar kan? Nah, karena ini kita butuh buat mencari AB. Karena AB kuadrat itu adalah AP kuadrat tambah AB kuadrat kan? Iya, benar. Berarti AP kuadrat tambah PQ kuadrat tambah QB kuadrat. AP kuadrat tadi kita mendefinisikan sebagai ZA kurang ZB. ZA kurang ZB dikuadratin tambah PQ kuadrat itu adalah XA kurang XB kuadrat. QB itu YA kurang YB. Ya kan? Ya kan? Benar kan? Nah, berarti dari sini kita bisa bikin rumusnya kalau kita rapiin lagi. Panjang AB itu adalah akar dari XA kurang XB kuadrat tambah IA min YB kuadrat ditambah ZA min ZB kuadrat. Nah, ini rumus untuk jarak kedua titik dalam ruang. Sampai sini gimana deh yang ditanyakan? Oke. Nah, mati dong dia. Oke, nah gimana guys? Kalian ada belajar tentang spherical, maksudnya bola di dalam ruang dengan jari-jari R, ya. Oh, ada sih Yang permukaan bola. Yang permukaan bola ya. Ada soal kayak gitu. Kalau ada soal terkait dengan bidang sistem koordinat boleh di-share sih. Ini sistem koordinat materinya ini sih. Ada sih soal. Sebelum kita masuk vektor. Oh gila, udah jam segini. Coba. Ini sampai jam 10 kan? Ya. Oke. Ini mau soal apa lanjut? Boleh ayo kalau ada soal kita bahas. Ada sih soal. Ya, tapi kalau vektor sebenarnya ngulang dari SMA sih, tapi paham konsepnya. Aku share di ini ya. Iya. Nah, Oh ya, boleh lain aja. Itu ada lain. Nggak ada. Nggak ada di sini saja. Oke. Biar lebih kembali. Iya, ini sepi banget sumpah. Mana sih biokalkulus? Ini general sih.
Tadi berdua dong. Iya, benar-benar. Gimana? Kalian sering bahas matko ya? Sering bahas matko ya? Ada yang Iya. Aku beli matko nggak pernah aku pakai. Ih, nggak bisa. Iya, kita Koleksi pakai. doang. Iya sih. Oh, jadi nggak buka kartu sama sekali. Bukan yang soal nanti. Ya, kita Tidak. juga viewer kalau gitu lah. Aku. Bukunya. Kan biasanya pakai ini nggak sih sama akhir ya? Iya. Kalau nggak langsung bahas soal tutor kelas. Iya. Iya kan? Itu udah cukup sih menurutku. Iya. Dia kamu banyak banget. Soalnya matkonya ada yang B nggak? Ada soal B. Ada itu apa yang Oh, udah dibedain sama dia sekarang ya? Iya. mantap. Zaman kita, Karena ada pasarnya kan. zaman kita enggak sih. Zaman kita mesti nyampur AB, jadi kita mesti nyari sendiri mana yang soal B, mana yang soal A. Sekarang udah gini ada berbagai jenis berat. Ada yang aku yang ini Lebih aku apa? pakainya rasio lebih Jika udah semuanya mantap. Lebih wow. Oh gila sih. Wow. Mantap. Ini semacam kompetisi gitu lah. Cuan di mana-mana. Biodas harus bikin nggak? Oh iya Biodas. Itu tuh Ini berapa ya Biodas? Nggak ada orang kemana tuh? nggak harusnya tuh yang dipelajari sama fakultas tuh PSTH sih menurut aku, Riz. Ih tapi PSnya kita ngapain? Tapi PSnya kemarin kita nggak banget soalnya. Itu kan jodoh mahal banget. Jodoh kan kayaknya aku mahal. Iya aku banget mbak itu. Ya dan aku tuh kan belajarnya nggak jelas loh. Gara-gara begini ya. Jadi soalnya banyak sih ya. Banyak semua. Ya iya mah. Tapi kalau bingung gitu pilihannya tuh kayak ini mas gini mas aku kampus ini. Oh gitu. Udah tahu aku doang deng. Aku juga. Tahu deh. Aku sih langsung ngelewatin jurusan soalnya jurusan sih nggak apa. Nanti di jurusan itu juga tuh. Iya pak. Buat aku di jurusan itu enggak. Maksudnya soalnya nggak sertifikat deh. Ya kita jurusan yang bagus sih. Menjodohkan Wah ada soal. 19 juga ya jadi. Iya ada 4 bagian ujiannya tuh ada 4 bagian. Kelas dan rumah. Oke, sip. Gimana? Itu Pak udah post kirim. Oke, sip. Memangnya. silakan. Mana? Coba itu. Wah. Oh, betul lagi ya? Oh, Bu ibu aku belum tahu bu biologi aku. Iya itu yang begitu deh bu biologi aku dia apa lupa nama ibunya Kak? Bu Chandra. Bu Chandra. Chandra mana? Aku nggak tahu. Yang bukan di teknik. Iya aku masih. Oh nggak berarti aku masih sempat dia ruangan kita. Oke, sip. Ini vektor ya. Soal baru kan. Kelas konsep itu yang 2020. Iya nggak ada kamu jadi apa ya? Nah, tapi ini dibahas juga Soal Di Teams. soal yang mana B2? Oh, di nomor kelas berapa nih? Di mana soal? Di Di Teams. progres. Ya di Kak. Ini mah kayak tadi ya. Oh ya tadi. Yang nomor akhir tahu. Nomor akhir. Oh iya deh itu nomor akhir nomor semuanya. Jadi yang mana?
Jadi yang mana aja? Tunggu. Yang kalian rasa bingung deh. Ini aku ini ambil progresif ini di nomor 10 lah ya. Yang apa ini? Nomor 10 deh kak. Aku udah. Aku belum sih. Gila. Oke. Titik tengah dari ruas garis dengan ujung-ujung titik P, X1, Y1, Z1 kita screenshot dulu kali ya, biar masuk ke ini. Yuk. Iya kakak. Nanti kalau kakak udah selesai, telepon nih. Nah, 10. Oh, dosen aku pernah cuma dikit banget kok masih soal kayak gini ya. Kayak cuma langsung ngerjain 6 soal. Gimana aku ngerjain yang lain? Satu soal dulu aja kali ya guys. Nanti kita lanjut vektor ya. Ya, vektor aja kali ini. Ambil matris kan nggak ada matris. Model matrik. Matris itu kita akan membahas itu nanti. Ujian. Ada 8.8. Apa 8 ini masih? Sebelum diajarin aku yang sampai 8.5. berarti 8.8 enggak? Jauh banget 8.5 enggak ada. Iya, ada. Model matrik alternatif ini enggak. Enggak. Oh, ini bisa masuk ya? Garis berat ya. Garis berat itu apa coba? Singkat nggak? Ya masih. Bisa panjang. Ini dibagi. Tapi tegak lurus. Tegak lurus. Bukan ditarik di sudut sebelahnya. Garis beratnya tegak lurus kali bukan. Garis berat itu bagi bagi panjang. Enggak harus tegak lurus, cuma Garis panjang. tinggi. Iya, aku ingatnya kalau berat panjang. Ada nggak sih yang kayak dia tegak lurus tapi pas di tengah gitu? Ada yang namanya garis ini. Garis bagi ya? Ayo lo materi SMA. Iya, SMP. Terus kalau nggak salah ada yang dia di tengah-tengah tapi dia ditarik dari sudut seberang gitu. Ya, sudut seberang. Oh iya, itu tuh bisa kayak gitu sama ya itu tinggi garis berat. Kalau garis tinggi itu berarti harus tegak lurus. Jadi ada berat tuh harus panjang ke kiri. Oke. Kenapa garis berat namanya? Oke. Titik tengah dari ruas garis adalah ini. Dari salah satu titik sudut ke titik tengah. Garis berat pada sebuah segitiga adalah ruas garis dari salah satu titik sudut. Oh, dari titik sudutnya. Titik sudut ke titik tengah sisi di hadapannya. Ini garis berat. Tentukan panjang dari ketiga garis berat pada segitiga yang di titik sudutnya A, 1, 2, 3. Ada di gini ya. Jadi gini. Iya, dipotong. Jadi tarik dari situ. Iya, dari situ Gini. panjang. Oke, kita lanjut ya. Oh iya betul. Itu udah kedua. Kalian udah kebayang ya harusnya nih cara ngerjainnya. Iya. Oke. Jadi gini. Ada sebuah segitiga nih. Ini dalam ruang mau 3 dimensi dong. Oh my god. Oke. Iya, 3 dimensi. Ya ampun. Oke, 3 dimensi. Oke. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, ada A di 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anggaplah di sini lah ya, 1, 2, 3. Ini titik A. Di 1, 2, 3. Titik B itu di min 2, 0, 5. Ini 1, berarti ini min 1, ini min 2. Min 2, 0, 5. 5 berarti di sini. Di sini B. Ini min 2, 0, 5.
Yang C 415. 415 di sini. Oke. Nah, berarti kita dapat segitiga itu jadi kayak gini. Oke. Nah, jadi di sini yang ditanya itu bagaimana panjang ketiga garis berat pada segitiga yang titiknya sudutnya ini. Panjang garis berat yang ditanya ini C ya. C tadi 415. Jadi garis berat itu tuh gini bentuknya. Warnanya beda ini, mana ungu deh. Ini kalian bagi dua dulu tengah-tengahnya. Dan tarik ke sudut. Tapi garisnya itu tidak membagi dua sudut sama besar. Tapi membagi panjang sisi di hadapannya sama besar. Ya. Kenapa dibilang garis berat? Karena titik temu dari garis ini itu adalah titik berat dari segitiga. Nah, jadi ini garis berat, guys. Dan kalian diminta untuk mencari panjang garis beratnya. Jadi kalian cari, ini kan dapat titik tengah nih ya. Ada titik tengah di sini ya. Titik tengah AB, titik tengah BC, titik tengah AC. Ya kan? Nah, titik tengah kan rumusnya ini nih. Udah dikasih tahu di soal kan. Ya kan? Nah, anggaplah titik tengahnya itu ini adalah U, P, Q. Ya. Berarti O titiknya itu gimana? Yang di sini. Antara AB. Satu Itu jadinya min setengah ya. Kok min setengah guys? Karena dia ada di atas bukan di bawah. Bentar. Min setengah ya. Terus tadi satu lima kurang 3 8 bagi 2 8 bagi 2 4 ya. 4. Pahamnya kenapa gitu ya? Based on ini ya. Ya. Jadi yang kita tinjau dari yang A sama B. 1 tambah min 2 bagi 2 min setengah. 2 tambah 0 bagi 2 1. 3 tambah 5 bagi 2 4. Oke, titiknya berapa? Mantap. Q itu berarti 2,5 4. Nah, menghitung jarak pakai rumus yang tadi ya. Menghitung jaraknya. Ya, misalnya ya jarak ini dulu deh, jarak CO. Jarak CO itu akar dari 14,5 kuadrat tambah 1 tambah 1 kuadrat tambah 5 tambah 4 kuadrat. Ya, berapa Brid? Gimana? 9,86. Nah, oke, lanjut ke panjang AP. Nah, panjang AP. Akar 1 tambah 1 kuadrat. Ini berarti sama. Yang atasnya sama. Minus ya. Gimana?
Hasilnya 4 min Udah beda. Itu Oh. satu min satu itu nol. Ini 4. Itu benar 4 plus setengah. Terus itunya tuh 1 min 1. 1 min 1 0. 1 min 1 0 sama 5 kurang 4. Oh enggak, Kak, titiknya benar, Kak. Di hitungan yang bawah. Oh, ini dikurang Iya, ya. benar hitungannya kita harus dikurang dibuat dari itu. Iya. Ini dikurang di. Yang Iya itu. gitu. Benar. Kuadrat ini kan kali ini Iya. Gimana? 4,6. Jawabannya 4,60. 4,60. Ini juga mau. Iya. Berarti ini X. Berarti ini 1 min 1 juga kayak kakek. Berarti 1 min 1 kuadrat terus 2 kurang setengah. 2 kurang setengah kuadrat terus 3 kurang 5 kuadrat. Berapa terus? 2,5. 2,5, mantap. Terus yang panjang BQ. BQ berarti 2,5 tambah 2. Berapa? 2,5 tambah 2. Oh iya benar, kuadrat tambah 3 per 1,5 per 0. ya 3 per 2 1,5 sama-sama. 1,5 tambah 0 ya. Kuadrat ditambah 4 tambah 5. 4 dikurang 5 kuadrat 4,85. Udah selesai guys. Yay. Tadi kok kayaknya harus gambarnya. Siap. Harus paham gambarnya sih. Iya, sama. Oke, paham ya. Nah, oke. Kita masuk ke materi vektor. Vektor, oke kita mungkin coba cepat ya. Oke, gini. Kita kembali ke yang pertama di sini, ini vektor. Vektor itu adalah suatu besaran yang mempunyai arah. Jadi dia itu ada kayak arah tuh berarti ada kondisi negatif, kondisi positif itu menyatakan suatu arah yang berlawanan. Ya. Nah, di sini ada OA, ada AB gitu. Ini adalah vektor. Vektor itu menyatakan suatu perpindahan titik. Jadi dia menyatakan perpindahan titik sebenarnya. Perpindahan titik dalam bidang atau ruang. Perpindahan itu kan berarti perubahan posisi kan artinya ya. Perpindahan titik di dalam ruang. Dalam ruang ini untuk 3 dimensi, ini untuk R pangkat 3 atau bidang. Bidang itu ya R kuadrat. Nah, jadi beberapa hal terkait vektor yang perlu teman-teman tahu itu sebenarnya resultan vektor yang pertama. Konsep terkait dengan resultan vektor. Resultan vektor. Resultan vektor itu apa sih? Resultan vektor itu adalah suatu vektor hasil penjumlahan antara dua vektor atau lebih. Ya. Kan kalau perpindahan itu kan sebenarnya didefinisikan suatu perpindahan posisi dari kondisi awal sampai kondisi akhir. Tidak peduli jalan yang dia lalui sejauh apa. Pokoknya perpindahan itu adalah jarak antara titik awal dengan titik akhir. Kebayang nggak maksudnya? Pas di fisika kan udah belajar kan ya. Nah, jadi dalam hal ini resultan vektor di sini itu kalau misalkan ada suatu titik nih bergerak dari origin point O ke titik A, terus dia bergerak ke titik B, berarti kan ada dua vektor di sini kan, ada vektor V, ada vektor U. Dan vektor V itu vektor OA, vektor U itu vektor AB. Nah, terus yang ditanya berapa besar sih vektor resultan atau vektor perpindahan dia gitu loh. Vektor perpindahan dia itu berarti dari O sampai B kan. Nah, ini adalah perpindahannya. Perpindahan akhir dia.
Dan ini misalkan kita asumsikanlah sebuah vektor resultan U tambah V atau V tambah U. Nah, suatu vektor itu kan dinyatakan dalam bentuk, kalau misalkan dalam ruang gitu ya. Vektor itu punya komposisi sebenarnya, atau komponen. Jadi vektor komponen itu ada komponen vektor. Komponen vektor dalam hal ini komponen vektor OA ya. Komponen vektor OA itu tuh adalah XA, YA, X, YB, YB. Kok YB lagi sih ZB? ZA. Bukan ngantuk guys. OA. Nah ini adalah komposisi dari vektor. Ada X, ada Y, ada Z. Kalau dia dalam ruang. Kalau dalam bidang ya X sama Y aja. X, A, Y, A. Ini untuk yang 2 dimensi. Ini untuk yang 3 dimensi. Nah, dari sini ada sebuah vektornya, vektor AB gitu. Vektor AB. Vektor AB dia itu punya komposisi atau komponen itu tuh adalah XB kurang XA, YB kurang YA, ZB kurang ZA. Ya. Nah, ada vektor OB. Vektor OB itu adalah resultan vektor dari OA sama AB. Nah, kita udah belajar kan waktu SMA ya. Kalau ada vektor misalnya AB ya, ada OA ditambahin AB. Sehingga ada A ya. Kalau ketemu dia jadinya vektor OB kan. Ya kan, karena yang ini karena sama dia jadi hilang-hilang gitu kan. Kalau kita dulu SMA kan gitu kan, jadi OB sama vektor ya. Nah, dari sini vektor OB itu didefinisikan sebagai vektor OA ditambah vektor AB. Nah, gimana cara menentukan komposisi atau komponen dari si vektornya ini? Caranya adalah kan dia ditambah nih ya. Ya. Berarti dia itu jadinya XB kurang XA ditambah XA. XA ini dari yang ini. XB kurang XA itu dari yang ini. Koma. YB kurang YA tambah YA ditambah koma ZB ini kurang ZA tambah ZA. Ini dari yang ini ya. Yang ini sama ini. Dari si OA. Nah, berarti nanti hasilnya jadi XB, YB, ZB. Ya kan? Nah, jadi secara simpel ya, resultan vektornya. Apabila ada suatu vektor, asumsikanlah dia adalah vektor OA. Bukan, suatu vektor U lah. Nggak usah pakai AA. Vektor U gitu ya. Vektor U itu dinyatakan dalam bentuk A1, B1, A1, A2, A3, dan seterusnya, tergantung dimensi sampai AN. Sudah vektor V itu adalah B1, B2, B3, dan seterusnya sampai ke Bn, tergantung dimensinya, ini dimensi ke N dimensi. Nah, maka U tambah V atau resultan vektornya itu adalah A1 plus B1 ya, A2 plus B2 dan seterusnya sampai AN plus BN. Kayak ini resultan vektor. Nah, resultan vektor itu bisa kalian cari berdasarkan pendekatan ini. Ini namanya pendekatan triangular atau pendekatan segitiga.
Nah, terus nanti itu ada pendekatan secara jajar genjang. Gimana caranya? Caranya gini. Kan vektor itu kan sebenarnya kalian mau geser-geser dia asal bentuknya sama gitu ya, arahnya sama. Itu tuh dianggap sebagai satu vektor yang sama kan. Iya kan? Kalian maksudnya nggak? Ya, jadi misalnya ada vektor B gini kan. Jadi kan kalau kalian punya vektornya, kalian tarik ke sini gitu. Sejajar sama vektor B, panjangnya juga sama. Dan ini misalkan ini ada vektor C gitu. Sebenarnya kan disebut sebagai vektor yang sama kan. Vektor C dan vektor B adalah suatu vektor yang sama. Karena dia sejajar, udah sejajar panjangnya sama. Udah syaratnya. Misalkan ini vektor W deh. Vektor U sama dengan vektor W. Karena dia sejajar, syaratnya itu adalah sejajar, terus panjangnya sama. Panjangnya sama. Panjangnya sama. Nah, terus kalau mau pakai pendekatan yang kedua, ini kan pendekatan pencarian resultan based on segitiga kan, secara segitiga kan. Nah, ada yang secara ini, secara jajar genjang. Itu kayak gini, kalian tarik satu vektor, yang itu sejajar vektor B. Ya. Dan dia dimulai dari titik yang sama dengan titik mulai A gitu. Ya kan? Anggaplah ini tuh sebagai sebuah vektor namanya vektor B aksen. Vektor O B aksen. Vektor O B aksen. Nah, karena dia sama, resultan vektornya adalah yang ini, yang utama V. Nah, itu terkait resultan vektor. Kebayang nggak? Panjang vektor atau nggak? Paham nggak maksud gimana? Paham ya? Ada itu titik awal, titik akhir, sama kayak panjang garis sebenarnya konsepnya. Nah, vektor satuan tuh nggak? Ya, suatu vektor yang panjangnya satu. Ya, jadi ini kan vektor nih, vektor OA nih. Vektor OA ini bisa disebut dengan vektor satuan. Dan vektor satuan itu adalah vektor yang dia tuh panjangnya satu gitu. Jadi kalian bebas nih mau gambar kayak gini. Jadi kayak ada banyak vektor sebenarnya komponennya. Dan itu adalah vektor-vektor yang panjangnya satu gitu. Rumusnya udah tahu ya cara mencari ini. Iya. Iya, paham ya? Terus ada definisi terkait vektor posisi. Vektor posisi itu adalah vektor yang dimulai dari origin point. Ya. Kan tadi kan ada definisi nih. Ini ada vektor U, vektor W, ya kan? Terus ada vektor OB, aksen. Nah, vektor B ini kan sebenarnya sama vektor U, vektor W sama vektor OB aksen kan sebenarnya sama kan? Ya kan? Nah, cuman ada satu definisi vektor yaitu disebut sebagai vektor posisi, itu adalah vektor yang initial point, yaitu adalah origin point atau si O. Nah, oke. Nah, terus ada lagi definisi terkait dengan arah vektor positif negatifnya. Negatif itu adalah arah yang berlawanan. Misalkan adalah OA ini kan positif kan, ya kan? Terus kalian bisa mendefinisikan min OA gitu. Min OA gimana tuh? Kalau digambarin min OA. Kayak gimana tuh? Ya, min OA itu adalah vektor yang arahnya berlawanan sama OA tapi panjangnya sama dengan OA. Jadi ya, kalian tarik garis nih panjangnya sama OA tapi arahnya berlawanan sama OA. Inilah vektor minus OA. Oke. Nah, terus ada perkalian skalar terhadap vektor. Ya, itu mah sama juga lah ya. Paham ya? Oke, nah itu terkait vektor, guys. Ada dot product sama cross product nanti kita bahas ya di pertemuan berikut kalau ada. Ih, kalian tapi udah UTS ya gimana ya? Kasih soal aja lah di grup biokalkulus. Kasih soal di grup. Hah? Apa? Yes. Yes. Nanti akan buat soal. Ya, materi UTS. Jadi kalian dari aplikasi integral ya? Dari aplikasi integral sampai 8.5.
875 itu Pemodelan mahasiswa. yang ini. Oke. Diagram Oke lah. Kalian kalau misalkan ada soal yang mau dibahas, gitu ya, bisa di-share di grup biokalkulus. Ya kalau misalkan itu tuh kirim aja, nanti coba kakak bahas, kakak coret-coret sendiri di kertas. Nanti mungkin teman-teman kalau misalkan ya diskusi aja di situ. Kakak BTW senang tau ngerjain soal matematika, guys. Nggak tahu ya, kayak seru gitu loh. Ini menarik banget. Ya. Coba bayangin HBS sekali. 27. Ya, oke. Jadi pertemuannya dicukupkan ya kali, guys. Aduh, maaf nih nggak bisa sempat bahas soal vektor atau ada yang mau dibahas satu aja. Sebelum kita tutup. Aduh, udah lompat nih. Jam 10 nih. Gak enak kakaknya sebenarnya. Kita mau lewat grup aja. Oke, sip. Jadi mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan kali ya guys sampai di sini. Sebelum kita tutup, mungkin ada baiknya kita berdoa agar ilmu yang telah kita pelajari dapat berkah, menjadi berkah, bermanfaat buat teman-teman dan bisa membantu teman-teman ngerjain UTS nanti. Ya, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, kemudian kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian 3 kali istighfar. Dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Baik, lebih kurang kakak mohon maaf. Kalau buat teman-teman nanti ada yang mau ditanyain, boleh tanya di grup. Nanti kita coba kerjain soalnya. Oke, jadi mungkin sekian yang bisa kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih Kak. Semuanya Kak. Ini kalian sendiri, kalian doang ini dalam Zoom-nya apa gimana? Satu orang doang gitu. Oke. Sip.